Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 305. Ketika Dong Suebing hendak memasuki gedung kantornya, dia bertemu dengan Gong Zongwen. Ketua Dong, Anda kembali begitu cepat, bagaimana lukamu? Haha, aku baik-baik saja. Bagus, tapi lenganmu masih dibalut perban. Kamu menyebut ini baik-baik saja. Saya bisa menggerakkan lengan saya sekarang, dan perbannya untuk luka lecet. Keduanya mengobrol saat mereka berjalan memasuki gedung. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa pemimpin lainnya, dan mereka prihatin dengan cedera Dong Suebing. Dong Suebing menyapa mereka dengan sopan dan pergi ke kantor kepala biro. Dia perlu memberitahu Liang Chengpeng bahwa dia akan kembali bekerja dan mendapatkan penghargaan prestasi tingkat ketiga. Di kantor, Liang Chengpeng sedang membaca dokumen. Dong Suebing menutup pintu di belakangnya dan tersenyum. Kepala Liang, saya melapor kembali bekerja. Liang Chengpeng mendongak dan melihat perban di lengan Dong Suebing. Dia mengerutkan kening. Pulanglah dan istirahatlah sekarang. Aku akan memberimu 5 hari lagi untuk beristirahat di rumah. Anda belum pulih, dan mengapa Anda ada di sini? Saya tahu bekerja itu penting, tetapi sebelum Anda sehat, Anda tidak diperbolehkan kembali bekerja. Dong Suebing tersenyum dan menggerakkan tangannya. Ketua Liang, lihat aku. Saya baik-baik saja, kata Liang Chengpeng. Kalau begitu lepaskan perbannya dan tunjukkan tanganmu. Sejujurnya aku bosan di rumah. Apakah ada kasus di biro yang dapat ditugaskan kepada saya? Liang Chengpeng tertawa. Bagaimana saya bisa memberikan pekerjaan kepada Anda dengan kondisi Anda saat ini? Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Jika Anda bersikeras untuk kembali bekerja, kembalilah ke kantor Anda dan lakukan pekerjaan koordinasi untuk desa Huitian. Ketika Anda sudah pulih sepenuhnya, saya akan memberi Anda lebih banyak pekerjaan daripada yang bisa Anda tangani. Tugasmu sekarang adalah pulih. Liang Chengpeng juga memberitahu Dong Suebing bahwa penghargaannya akan diberikan kepadanya dalam sebuah upacara Senin depan. Setelah kembali ke kantornya, Dong Suebing meminum tehnya perlahan dan menelepon stasiun desa Huitian. Halo, Liu Tua. Saya Dong Suebing. Liu Dahai terkejut. Ketua Dong, kamu ada di biro sekarang. Apakah kamu sudah pulih? Saya baik-baik saja. Apakah semuanya baik-baik saja di desa Huitian? Tidak apa-apa, tapi hujan turun deras. 2 jalan pegunungan mengalami beberapa masalah karena hujan. Orang-orang kami telah memasang rambu peringatan di ruas jalan tertentu yang kondisinya tidak terlalu serius. Bagian yang rusak parah ditutup. Hujan masih turun, dan hujan semakin deras. Saya rasa hujan tidak akan berhenti dalam waktu dekat, dan lebih banyak masalah akan muncul. Dong Suebing mengerutkan kening dan bertanya, apakah kita memiliki tenaga kerja yang cukup? Kami masih bisa mengaturnya sekarang. Oke. Lakukan yang terbaik untuk mengoordinasikan petugas kami. Saya akan menyetir sekarang. Ketua Dong, sekarang sedang hujan deras. Anda harus berhati-hati. Baiklah. Dong Suebing kembali bekerja karena hujan lebat ini. Dia tidak tinggal di kantornya dan pergi. Dalam perjalanan keluar dari biro, dia bertemu dengan wakil direktur kantor dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke desa. Dong Suebing mengendarai Mercedes MPV-nya di tengah hujan lebat. Kondisi Dong Suebing saat ini memungkinkan dia mengemudi tanpa masalah. Namun ia tetap belum bisa melakukan olahraga berat. 10 menit 20 menit biasanya lalu lintas di kabupaten ini lancar, namun saat ini kemacetan terjadi di mana-mana. Dong Suebing menghabiskan setengah hari hanya untuk berkendara keluar kota kabupaten. Ia memilih pergi ke desa Huitian, bukan melalui jalan utama, untuk menghindari lalu lintas padat. Sebaliknya, dia melewati jalan pegunungan. Namun kondisi jalan sangat buruk, dan sesekali bebatuan berjatuhan ke jalan dari pegunungan. Dong Suebing fokus mengemudi dan melambat. Hujan telah menurunkan jarak pandang, dan Dong Suebing tidak dapat melihat dengan jelas. Dering-dering telepon Dong Suebing berdering. Dia meraih telepon di sakunya dan menjawab, halo, saya sedang mengemudi. Siapa ini? Saya Liang Chengpeng. Apakah kamu akan pergi ke desa? Ya, saya khawatir dengan situasi di sana dan ingin melihatnya. Liang Chengpeng terdengar cemas. Ada situasi di Jalan Qingnan.
Jika Anda berada di dekat sini, segera ke sana. Dong Suebing terkejut. Apa yang telah terjadi? Jalannya runtuh. Base sinyal HP di daerah pegunungan kurang bagus. Pegunungan aku di sana sekarang. Sambungan terputus. Dong Suebing mencoba menelepon kembali, tetapi tidak ada sinyal. Dong Suebing khawatir. Jalan Qingnan. Lokasinya tepat di sebelah Jalan Qingnan. Apa terjadi sesuatu di sana? Apa yang telah terjadi? Saat Dong Suebing bertanya-tanya apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Lumpur, pasir, batu, tiba-tiba jatuh ke jalan di depan mobil Dong Suebing. Dong Suebing ketakutan dan melihat ke arah gunung di sisinya. Lumpur dan batu berjatuhan ke arahnya dari pegunungan. Dong Suebing segera menginjak rem dan berbelok ke kiri. Karena terlalu keras membelok dan menginjak rem, mobilnya tergelincir dan berbelok 180 derajat. Menabrak, lumpur dan bebatuan jatuh ke jalan dan nyaris mengenai Mercedes Dong Suebing. Dong Suebing berkeringat dingin. Dia hampir mati. Dong Suebing mengetahui situasi di Jalan Qingnan. Itu tanah longsor. Apa yang terjadi tadi dianggap ringan. Namun lebih jauh lagi, gunung tersebut lebih curam, dan karena adanya aktivitas pertambangan di pegunungan tersebut, tanah longsor mungkin akan berakibat serius. Jika mobil atau orang yang lewat terjebak dalam tanah longsor, mereka akan mati. Wajah Dong Suebing berubah saat dia memikirkannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Akan berbahaya jika terus bergerak maju. Haruskah saya mengambil jalan memutar, atau haruskah saya maju terus? Dong Suebing berpikir sejenak dan memutuskan untuk maju. Semakin buruk situasinya, semakin dia harus melangkah maju. Jika dia bersembunyi dari bahaya, dia mungkin akan melepaskan posisinya sebagai wakil kepala Biro Keamanan Umum. Dong Suebing menyalakan mobilnya untuk mencoba melewati lumpur. 5 menit 10 menit akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, Dong Suebing berhasil keluar dari lumpur. Dia melewati bebatuan di jalan dan mempercepat. Ayo cepat, Dong Suebing berdoa agar tidak ada korban jiwa akibat tanah longsor. Karena mobil Dong Suebing terjebak di lumpur, dia membuang-buang waktu. Ketika dia sampai di tempat kejadian, kepala Liang telah tiba. Mereka telah melewati jalan lain, dan Dong Suebing terkejut ketika dia melihat wali kota Xie Huilan dan wakil sekretaris partai Kabupaten Chao Supeng di sana. Hu Xilian sedang mengangkat payung untuk wali kota Xie, dan dia berbicara dengan beberapa pemimpin. Ada banyak orang di tempat kejadian. Dan Liang Chengpeng sedang memberikan instruksi kepada orang-orangnya. Pemadam kebakaran, kantor polisi, dan penduduk desa setempat ada di sana. Hati Dong Suebing tenggelam ketika dia melihat begitu banyak orang dan mengetahui situasinya pasti serius. Dong Suebing melihat apa yang terjadi jauh di depan dan terkejut. Sebuah bas tergeletak miring di jalan di samping lereng, dan sebuah batu raksasa berada di jalan tidak jauh dari bas. Batu tersebut sepertinya telah berguling turun dari gunung, dan tangisan serta jeritan penumpang yang terluka terdengar dari dalam bas. Kaca-kaca bas tersebut tebal dan tidak pecah akibat benturan. Pihak penyelamat sedang membantu penumpang yang terjebak keluar dari pintu bas. Xiao Dong, Liang Chengpeng melihat mobil Dong Suebing dan berteriak. Lokasi ini adalah perbatasan desa Huitian, dan Liu Dahai, Chen Fa, serta petugas lainnya siap membantu. Dong Suebing berlari tanpa payung. Kepala Liang, ada yang bisa saya bantu? Luan Xiaoping menyekat tetesan air hujan dari wajahnya dan berkata, kamu masih terluka. Jangan gegabah dan kenakan jas hujan sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas upaya penyelamatan petugas kami. Tim penyelamat terlalu lambat. Ayo cepat, pecahkan jendela dan bawa penumpang keluar. Kita harus menyelamatkan semua orang dalam waktu 3 menit. Kami tidak tahu kapan akan terjadi tanah longsor besar lagi. Dong Suebing mengakui dan berlari untuk mengatur anak buahnya. Liang Chengpeng, Xie Huilan, dan Chao Suopeng tampak serius. Sebelum mereka tiba, mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius. Mereka diberitahu bahwa sebuah bas wisata terjebak di Jalan Qingnan, dengan 30 hingga 40 penumpang terjebak di dalamnya. Baru-baru ini, banyak terjadi tanah longsor kecil di kabupaten tersebut, dan para pemimpin pemerintah kabupaten memutuskan untuk turun ke lokasi kejadian untuk memimpin sendiri upaya penyelamatan. Namun ketika mereka mencapai Jalan Qingnan, sebuah batu besar dan lumpur berguling turun dari pegunungan dan menabrak bas wisata.
Wali Kota Sie segera memerintahkan operasi penyelamatan untuk dimulai, dan Sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa sedang dalam perjalanan. Dong Suebing tiba beberapa menit setelah kecelakaan itu, dan sekarang adalah masa kritis. Dia mengabaikan luka-lukanya dan mengenakan jas hujan sebelum memerintahkan petugas mengambil alat untuk memecahkan jendela. Mereka harus menyelamatkan penumpang sesegera mungkin. Beberapa wanita dan orang tua yang berhasil diselamatkan dipindahkan ke bas kecil di antara tim penyelamat. Banyak dari mereka menangis karena ketakutan. "Cepat, ayo cepat, di sini. Seseorang datang dan bantu orang ini. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru." Keluarlah satu demi satu. Sie Huilan akhirnya memperhatikan Dong Suebing, yang meneriakkan perintah di tempat kejadian. Matanya bergerak-gerak dan berteriak kepada Hu Xilian. Minta seseorang untuk menyeret kepala Dong kembali ke kendaraan. Kenapa dia ada di sini? Cao Supeng dan yang lainnya melihat kepala Dong dan perban di lengannya. Hu Xilian berlari mendekat. Ketua Dong, gunakan batu untuk menghancurkan jendela. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap penumpang di dalam. Dong Suebing meneriaki anak buahnya dan menoleh ke Hu Xilian. "Sekretaris Hu, ada apa?" Hu Xilian dengan cepat berkata. "Wali Kota Sie memerintahkanmu untuk kembali ke mobilmu." Jawab Dong Suebing. "Saya tidak punya waktu sekarang. Bantu saya berterima kasih kepada Wali Kota Sie atas perhatiannya. Lukaku baik-baik saja hei. Keluar satu persatu. Jangan panik, biarkan wanita, anak-anak, dan orang tua keluar dulu." Hu Xilian berteriak dengan cemas. "Ketua Dong." Dong Suebing melambaikan tangannya. "Kembali, di sini berbahaya. Saya baik-baik saja." Hu Xilian tidak punya pilihan selain kembali ke Wali Kota Sie. Sebelum Hu Xilian bisa mengatakan apapun, Sie Huilan melambaikan tangannya. "Saya mengerti." Cao Supeng mendecakkan bibirnya. Xiao Dong ini tidak menjaga dirinya sendiri. Sie Huilan menyipitkan matanya. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia sepertinya marah. Menabrak. Sebuah jendela pecah di dekat bagian depan bas, dan ada satu pintu keluar lagi untuk penumpang yang terjebak. Para penumpang keluar dari pintu dan jendela bas satu demi satu. Tak lama kemudian, sekitar 30 penumpang berhasil keluar dari bas, dan beberapa lainnya masih keluar. Beberapa penumpang yang terluka parah masih berada di dalam bas dan berteriak minta tolong. Liang Chengpeng berteriak, "Masuk dan bantu mereka." Dong Suebing menambahkan, "Siapkan tandu, buru-buru." Jika bukan karena luka-lukanya, Dong Suebing akan bergegas masuk. Batu-batu lepas berjatuhan dari pegunungan. Ta-ta-ta, batu-batu kecil dan bebatuan berjatuhan di dalam bas, dan 2 orang penyelamat terkena batu tersebut. Mereka harus diselamatkan oleh rekan-rekannya dan diseret bersama penumpang lain yang terluka ke tempat dekat kawasan hutan. Ada banyak pepohonan di sana, dan kemiringan di sana tidak curam. 1 penumpang, 2 penumpang, 3 penumpang lagi yang terluka berhasil diselamatkan dari bas. Sie Huilan, Cao Supeng, dan yang lainnya merasa lega. Dong Suebing menyeka air hujan dari wajah dan celananya. Untungnya, Sie Huilan, Liang Chengpeng, dan yang lainnya telah tiba lebih awal. Jika tim penyelamat datang terlambat, penumpang yang terjebak akan tetap terjebak di dalam. Hanya 3 atau 4 penumpang yang masih terjebak, dan setelah diselamatkan, tidak ada lagi orang di dalam bas tersebut. Namun ketika semua penumpang akan selamat dalam 2 menit, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar dari gunung, yang membuat semua orang ngeri. Sebagian besar gunung mulai bergerak, dan suara gemuruh semakin keras. Bahkan Sie Huilan, Liang Chengpeng, dan yang lainnya yang berdiri di area aman dapat merasakan tanah bergetar di bawah mereka. Rasanya seperti gempa bumi. Wajah Sie Huilan berubah. Cao Supeng, Dong Suebing, dan yang lainnya menjadi pucat dan merasakan dada mereka terkena palu. Sebagian besar gunung itu tiba-tiba runtuh dan runtuh. Ah, gunung itu runtuh, turun. Buru-buru, tanah longsor, niu-niu, dalei, tidak, lumpur tebal, bebatuan, dan bebatuan berjatuhan dari gunung, dan dalam hitungan detik mencapai kaki gunung. Para penyelamat tertegun, dan mereka yang berada jauh dari bas, mulai berlari menuju ke arah para pemimpin. Seorang pemuda, yang sedang menyelamatkan para penumpang, menyadari bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri dari lumpur dan puing-puing. Dia segera
melompat melalui jendela ke dalam bus. Penyelamat lain di belakangnya mengikuti. Mereka tidak punya peluang melawan alam, dan masih ada secercah harapan jika mereka bersembunyi di dalam bus. Lumpurnya terlalu tebal. Ketebalannya hampir setinggi pria dewasa. Setengah detik, 1 detik lumpur dan bebatuan akibat longsor besar melanda bus. Dong Suebing berdiri tidak jauh dari situ dan menarik seorang petugas yang tertegun dan berlari menuju para pemimpin. Daerah gunung yang terkena dampak berada di bagian dekat bus. Daerah lain masih aman untuk sementara, dan sebagian besar penduduk di sana tidak terluka. Tapi setelah tanah longsor berhenti, semua orang melihat ke arah bus yang mereka lihat hanyalah lumpur berwarna coklat kekuningan. Ada batu, pasir, lumpur, rumput tapi bus wisata tidak terlihat. Di depan mereka, beberapa ratus meter jalan tertutup lapisan lumpur dan bebatuan yang tebal. Mereka tidak dapat melihat bus wisata. Seorang pemuda dari regu penyelamat tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terjebak dalam lumpur. Sebagian kepalanya tidak terkubur dalam lumpur, dan dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah meninggal karena dampaknya. Mata Liu Dahai dan Chen Fa memerah. Xiao Sun, pemuda yang meninggal adalah petugas dari stasiun desa Huitian. Penumpang yang diselamatkan meneriakkan nama kerabat mereka dan berlari menuju tempat bus wisata terakhir kali terlihat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.